Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Alanang dapo tikina perminggota apala di sadarion adorasa tapuka perminggota perjolo mahita martang yang nauhom di bagasa rohata. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari reformasi kami sampaikan kepada jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat hari reformasi kami sampaikan juga kepada majelis jemaat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu 22 setelah Trinitatis dan hari ini juga ditetapkan sebagai Minggu Reformasi di Gereja HKBP yang mengingatkan kita bahwa sudah begitu banyak berkat yang telah diberikan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Gereja HKBP hingga saat ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Marilah kita menyembah Tuhan dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 58 ayat 3. Hukum Tuhan pada Minggu 22 setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Filipi 1 ayat 27. Beginilah firman Tuhan, hanya kehendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 2 dan 4. Sekarang
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, jelas seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu 22 setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 18 dan ayat 1 sampai 8. Marilah kita baca secara responsoria. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada pengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta jemaat buat kita minggu hari ini. Mohon maaf ada sedikit gangguan feedback. Yang pertama bagian umum. Satu nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Hasitolu sadaan ni debata dengan topik Injil yang membaharui. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kepada kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Yang ketiga, pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Antonie Sura, Sarjana Teologia, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Silo, Campagaya, dan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rid Johnson Simamora, Sarjana Teologia, MM, melayani firman Tuhan di Gereja GPIB Bukit Zaitun. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. 4. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulselbara. 2. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 7 November 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk distrik 17 IWT dalam rangka ulang tahun distrik. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 5. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat edaran Eporus HKBP nomor 367-C04-Romawi 3-2021 tertanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 09 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP
seperti yang tertulis di buku Ende nomor 170 ayat yang pertama, ia aik satetek na otik doi, molo saya manetek mangalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huri HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut yang ketujuh, penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya, pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Yang kedelapan, dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Ada 18 orang, yakni yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupangka R. Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu, Situa Dukturandus M. Sinaga MBA, Insinyur TMP Siahan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Hutayan, Situa PRM Sinaga, Aha Manurung, Nyonya W. Naibaho K. Boru Pasaribu, A. Siregar, Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga, S. Sitorus, Nyonya Situa K. Gultom Boru Pardede, Risna Boru Sitorus, dan Nyonya Situa RDS L. Sihan NC Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Undangan Panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, Ketua Panitia Pesta Huria HKBP Makassar mengundang seluruh panitia Pesta Huria untuk melaksanakan acara laporan pertanggungjawaban pesta dan pembubaran panitia. Acara dimulai pukul 18.00 WITA, bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, daftar jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2021, ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 12, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Yang ke-11, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 1 November 2020, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 14 orang.
Untuk ulang tahun anak sekolah minggu ada 3 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Rekap persembahan bulanan tahun 2021 dapat kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahannya baru mencapai 60,43%. Dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang berikut, yang ke-13, pesan Rapat Pendeta HKBP tahun 2021. Mohon izin saya bacakan. Pesan Rapat Pendeta HKBP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui Pendeta Resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayanannya yang mengikuti Rapat Pendeta HKBP yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2021. Rapat Pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipaholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat Pendeta dilaksanakan dalam terang tema, sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar. Yesaya 12 ayat 2 dengan subtema Pendeta HKBP bersama bergantung kepada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir dengan suasana persaudaraan, kasih dan kesetiaan. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini, yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi, pergumulan dan mendoakan, serta saling menopang atas pergumulan yang dialami oleh karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat Pendeta HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Yang pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini. Bahkan sebaliknya, harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk mentaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi
dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi yang mampu merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, rapat pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia bahwa 1. Umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. 2. Gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi. Sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. Yang ketiga, Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital maupun virtual. Kita menyambut baik sebagai sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gereja-gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4G. Atau 4, agenda HKBP dalam pelayanan tertentu. Petunjuk pelaksanaan Ruhut Parmahyon Pamisangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Yang ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Berlandaskan konveksi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Kita bersyukur atas kerja bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan Rp1.000 per hari, dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar Rp97.280.000.000 dari Januari sampai dengan Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan dana sebesar Rp47.515.744.429 pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti atau PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Yang kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi, dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022. Pengkajian dan pendalaman telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP, untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk perbelanjaan pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik di tengah tumpak liat padita TLP
dan dana solidaritas pendeta DSP sebagai upaya saling membantu terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Yang ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta KRP HKBP periode 2021-2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar, Sarjana Teologi. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendak-Nya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarium Sipaholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP 2021, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangan dan distempel. Demikian pesan rapat pendeta 2021. Bagian yang kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 30 Oktober 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 300. Oh, ada kurang. Maaf. Mari kita mendengar pujian dari Kur Ama Ebenezer.
Mari kita puji Tuhan melalui Kijung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang panah, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Allah. Dipermuliakan Allah Bapa, dipermuliakan Anak-Nya, dipermuliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa, yang berkenan kepada kami pagi ini hadir.
Kami berbahagia boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu dengan roh yang membaharui. Inilah yang kami akan renungkan melalui bacaan firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Firman Allah yang kita akan dengar, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dengan topik Injil yang membaharui. Firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Berbahagialah kita semua. Saya berdiri di atas mimbar ini adalah pendeta Antoni Sura dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah, tepatnya di daerah Panaikang. Dan sudah hampir 5 tahun saya di jemaat itu. Damai sejahtera bagi jemaat HKBP yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan Injil yang membaharui. Apa yang dibaharui? Pertanyaan kita. Pribadi, lembaganya, atau gerejanya? Ini pertanyaan kita. Injil yang membaharui, apa yang dibaharui? Organisasinya, rumah tangganya, ya jangan rumah tangganya satu istri dibaharui lagi satu, wah kacau ini. Ya, kalau dibaharui hari ini baju merah, minggu depan baju putih, ya itu bisa saja ya. Apa yang dibaharui? Budayanya atau cara berpikirnya? Atau gaya hidupnya? Ini pertanyaan kita. Atau cara kita bersinode, atau cara kita sidang majelis jemaat atau majelis gereja? Ya, ini menjadi persoalan. Injil yang membaharui apa dalam pikiran kita? Kalau dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan, berarti pribadi ya, Paulus pribadinya. Dengan penuh penghayatan dan pengamalan firman Allah, dia punya keyakinan yang kokoh, tidak bisa diganggu gugat. Ini masalah pribadi. Jadi tidak bisa diganggu gugat dengan kokoh, aku penuh dengan keyakinan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Berarti setiap orang percaya. Ini soal hati dan pikiran. Ya, saya melihat kalau
Pernah lihat orang meninggal di peti jenazah? Kalau meninggal pakai jas, kalau laki-laki ya, dijasi ya, atau pakai apa? Jas pasti. Tapi kalau pergi gereja pakai jas enggak? Wah, ini susah. Ya, kalau wanita meninggal pakai pakaian pengantin ya. Oh, kalau pakai pengantin terus tiap minggu rame. Ya, begitu uniknya kita, cara berpikir kita, cara pandang kita tentang Injil. Jadi kalau kita orang meninggal, coba lihat pakai jas. Saya lihat tadi majelis pakai jas, wah ini bagus. Banyak di gereja kami juga ada pakai jas. Saya bilang jangan kalau mati baru pakai jas. Menghadap Tuhan pakai jas. Saya bilang kalau pendeta pakai toga dia. Iya, tapi hari-harinya apakah sisi pandang seperti itu? Ya. Injil yang membaharui apakah budayanya? Biasa kalau tekanan budaya itu. Jadi yang dibaharui ini setiap orang, berarti orang ini menyangkut karakternya. Menyangkut budayanya, menyangkut kehidupannya sehari-hari. Gaya pelayanannya juga harus dibaharui oleh Injil. Tidak bisa tidak. Karena Paulus bilang, aku yakin ya, yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Wah, ini mengenai persoalan hidup lagi ya. Kekuatan Allah. Kekuatan apa itu? Kekuatan yang meyakini dalam hidup ini, dalam pergumulan ini. Seperti saat ini, saya pernah tanya tadi sebelum masuk di gereja, tanya Pak Majelis, pernah gereja ditutup? Ya, sama dengan kami ditutup. Sekarang pakai live streaming. Jangan sampai ibadahnya live streaming saja ya. Ya, tapi setelah seperti menonton TV, akhirnya kehilangan makna. Bisa kita santai di rumah, bisa minum kopi sambil makan, sambil apa saja. Tapi apakah firman Allah membaharui hidup kita? Ini persoalannya. Kita sekedar mendengar, otak kita dikenyangkan, pikiran kita disegarkan, tapi perubahan tidak ada, tidak membaharui dalam hidup. Wah, ini jadi persoalan juga. Oke, kita live streaming, tapi mampu membaharui hidup kita? Kegelisahan kita, ini menjadi persoalan juga. Karena itu kata firman Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, yang menyelamatkan setiap orang. Wah, ini kekuatan yang menyelamatkan. Tidak pernah goyah apapun yang terjadi. Yang menyelamatkan. Berarti tidak ada yang dapat menyelamatkan di luar Kristus. Saudara-saudara, karena itu ditekankan orang-orang Yahudi, Yunani, ya termasuk orang Toraja ya. Tidak ditulis orang Toraja di sini, teman orang Batak. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, Injil yang membaharui cara berpikir kita, cara kita melayani, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Cara kita melayani dalam rumah, cara kita melayani di tempat kerja. Karena Injil telah kita dengar, Injil telah kita nikmati, alami dalam hidup, dan kita rasakan kekuatan Allah setiap hari. Saudara-saudara, ketika kita melihat matahari terbit bangun pagi, adakah tersirat dalam hati kita, ini adalah kekuatan Allah yang menyegarkan kita? Sehingga hari ini kita melihat itu menjadi kekuatan kita untuk meraih berkat Tuhan. Dan perlu membaharui
gaya hidup kita. Karena setiap orang, berarti setiap orang, setiap pribadi, termasuk lembaganya, di sana ada orang-orang yang melayani. Termasuk juga dalam pelayanan, dalam gereja. Harus cara-cara Injil yang menyelamatkan. Injil yang membaharui. Karena itu di dalam ayat yang ke-17, saudara-saudara kita lihat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Wah, ini di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran kita yang sering muncul dalam pikiran dan hati kita. Tapi kebenaran Allah yang kita mau nikmati, kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa kebenaran Allah? Karena itulah kebenaran yang sejati. Yang dikaruniakan kepada kita, yang bertolak dari iman dan hidup dari iman. Wah, inilah yang dikatakan Injil yang membaharui, hidup dari iman dan dipimpin oleh iman. Ini dilihat dalam bagaimana Paulus melihat kehidupannya. Ketika ia menerima Kristus, Injil adalah kekuatanku yang menyelamatkan. Hidup dari iman dan dibaharui oleh iman dan dipimpin oleh iman. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau hidup kita belum benar, gaya hidup kita belum benar, ya, apakah kita masih dibaharui oleh Injil? Injil yang membaharui bukan hanya pribadinya, lembaganya, pelayanannya. Di mana itu pelayanan? Dalam rumah, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup persekutuan orang-orang percaya, dalam ia mencari nafkah. Karena dikatakan orang benar hidup oleh iman. Berarti dalam ruang dan waktu ia selalu mengenang Injil adalah kekuatanku. Kalau dalam masa pandemi ini kita rindu untuk beribadah, wah baik sekali. Tapikah ada refleksi iman yang boleh nyata dalam hidup kita? Ketika kita datang kepada Allah, kita datang hari ini dengan seluruh atribut kita. Sekaligus ini adalah kekuatan Allah. Saya datang memuji Allah. Dan saya mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Karena orang benar hidup dari iman. Jadi kita yang datang ini mau berhidup yang benar dari Allah. Karena kita mau hidup dipimpin oleh iman. Dikatakan bertolak dari iman. Jadi titik tolak hidup kita adalah iman. Yang memimpin kepada iman, kepada kepercayaan kepada Allah dalam segala ruang dan waktu kita, dari aras kehidupan kita. Oleh karena itu berbahagialah kita jemaat, kita semua mau hidup dari iman, orang benar. Dan Injil yang membaharui betul-betul menjadi keyakinan kita siang dan malam. Karena itu jemaat HKBP luar biasa kita dalam persekutuan ini. Kita mau menunjukkan bahwa kita mau dipimpin dan hidup dari iman. Dalam kehidupan kita seminggu yang akan datang. Kita percaya itu. Bahwa kekuatan ada pada kita. Saya pernah katakan kepada jemaat, saat duka, apa yang kita lihat? Sisi pandang apa kita pakai ketika kita menghadapi duka?
Jangan pakai sisi pandang manusia, tapi pakailah sisi pandang Allah. Karena di hadapan Allah tidak ada yang hilang, tidak ada yang dibuang, bahkan akan dibangkitkan. Ini kekuatan yang dikatakan. Ini yang menjadi keyakinan kita dalam hidup. Kenapa kita pakai live streaming? Supaya firman Allah diberitakan, penuh dengan penghayatan, dan orang dapat melakukannya itu. Bukan sekedar coba kita hayati. Live streaming dengan datang ke gereja apa bedanya? Pasti ada bedanya. Kita harus berjerih payah datang, membuangkan waktu, tapi kalau di sana bisa kita santai-santai. Tapi ini sudah wujud kita. Harus ada pengorbanan juga dari kita. Inilah hidup dari Injil. Hidup dari Injil tanpa pengorbanan juga sulit juga kita merenungkan firman Allah. Karena itu berbahagialah kita punya waktu, punya tempat untuk datang kepada Allah. Sekalipun harus susah-susah, tutup mulut dulu baru datang gereja. Periksa suhu dulu. Kalau di rumah diperiksa suhu, tidak. Tapi di sini kita harus diperiksa suhu. Bagaimana kita bawa masker? Saya katakan begini, Injil yang membaharui, kalau pergi kerja kita pakai celok, takut dipotong gaji kita ya, kalau tempat kerja. Coba kalau di gereja ini pakai ceklok juga, takut dipotong gajinya, pasti cepat-cepat datang gereja. Ya, atau antri sudah, pagi-pagi sudah antri, jam 9 ibadah, pasti jam 6 sudah ada orang antri di sini. Karena takut terlambat, tidak tempat duduk. Tapi kalau di kantor, disiplin sekali kita. Tapi kalau di gereja, belum tentu kita bisa disiplin. Mungkin waktu bisa disiplin. Iya. Dan inilah cara kita berpikir. Injil yang membaharui apa? Cara kita, hati kita, pikiran kita. Kita usahakan tepat waktu. Jadi kalau di kantor kita harus ceklok jam 7, karena kalau lewat potong gaji. Kalau di gereja tidak ada potong gaji, potong nyawa, wah, menjadi kita takut jadinya. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan masih bisa kebebasan kita, masih ada toleransi kata orang. Tapi bukan demikian sebenarnya. Injil harus membaharui cara kita berpikir, cara kita melayani, cara kita bertindak. Saudara-saudara, jam 9 itu waktu apa? Waktu iman untuk berkumpul. Itu janji iman. Ibadah adalah janji iman kepada Allah. Jadi kalau kita sepakat jam 9 seluruh gereja HKBP sudah dalam sidang, jam 9 kita putuskan kita ibadah, itu pernyataan iman. Dan itu harus kita tepati. Inilah cara kita beribadah. Jangan biar nanti habis berkat baru saya datang. Karena dapat berkat nanti doa berkat. Cukup pulang. Atau sengaja lambat-lambat. Karena apa? Karena ketemu dengan orang lain yang saya tidak suka. Wah, ini bahaya sekali cara beribadah seperti ini. Karena itu kalau tema kita, topik kita hari ini, Injil yang membaharui, mari kita renungkan. Karena setiap orang, dia katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Berarti setiap orang konotasinya dibaharui cara berpikirnya, cara gaya hidupnya. Karena itu mari kita hidup di dalam Injil kekuatan Allah. Yesus Kristus itulah Tuhan. Dekat-dekat sudah merayakan Natal ini. Kita sudah siap-siap baju baru. Dibaharui tiap tahun baju barunya. Tapi hatinya hati-hati tidak dibaharui. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 426.
karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putranya tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu kami bersyukur Bapa di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami.
karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memilih dan yang menetapkan hamba-Mu, memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia. Berkatilah mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan agar jangan putus asa, membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersukacita sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk dengan memuaskan dahaga orang yang lelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah kepada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada firman-Mu, perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad yang hendak menyesatkan umat-Mu, bawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat dalam jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah berkat Tuhan atas kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk.
Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ini hilang anunya tadi. Marco mahita. Punguan Paropuan, tinggal sebentar kita untuk latihan kor. Punguan Paropuan. Ya, kalau mau ke belakang sebentar, baru datang lagi ke sini. Iya. Enggak.